Ada satu, pernyataan Bunda Teresa deh yang Kakak inget ya, dia bilang, "Kalau engkau baik hati, orang nuduh engkau ada maunya, tapi gimana pun berbuat baiklah." Memang orang pikir tuh kebahagiaan tuh diukur dengan apa yang kelihatan secara mungkin materi, gitu Iya, kan iya. ya, heeh. Kita kaya, kita bahagia Bahagia, padahal banget belum itu. tentu kan Seberapa ya. kaya ya kita Yang kan. ada bisa jadi mungkin kita punya kekecemasan, kekhawatiran. Welcome back to Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan remaja pada hari ini, yaitu personal brand bagi remaja Kristen. Saya, Vanul Farelli, yang akan menjadi host pada kali ini. Dan tentunya kita akan ditemani oleh host supaya lebih seru, Nixon. Halo semuanya. Halo Nixon. Nah, kita udah ada co-host, udah ada host. Mana nih narasumbernya kita? Mana nih? Nah, narasumber kita itu pendeta gereja kita. Ah. Nah, Kak Glo. Hai Nixon, Fanuel. Halo. Halo Kak. Nah, Kak Glo, kita kan akan membahas tentang personal brand bagi remaja Kristen nih. Saya mau tanya dong, kalau kita di kehidupan kita sehari-hari gitu ya, personal brand itu kan lebih ke arah merek-merek makanan gitu ya, kita sering lihat, atau merek-merek baju, merek-merek celana. Buat Kak Glo sendiri, apa sih itu personal brand? Oke, wah ini bahasannya menarik banget nih ya soal personal brand. Jadi kalau denger personal brand tuh jadi inget branding kan. Iya. Tadi Iya. ya Fanuel bilang, Nixon bilang merek-merek tertentu. Kita nggak boleh sebut merek sih ya sekarang ya. Copyright. Nah, jadi kalau bicara soal personal branding dalam istilah yang umum gitu ya, dalam bahasa umum itu biasanya dihubungkan dengan cara seseorang gimana dia nampilin diri dia gitu ya. Jadi kayak personal tuh kan pribadi, brand tuh seperti tampilan diri itu. Nah, kalau sekarang kan kalau Kak Glo perhatiin ya, itu penampilannya tuh ada istilah OOTD kan? Apa sih? Outfit of the day. Iya, aku pernah dengar tuh, Iya kan? Iya. Heeh. Biasanya tuh dari apa yang kita pakai itu kita mau tampilin gitu ya. Itu yang kelihatan di luar sih. Nah, mungkin mirip-mirip ya branding kayak gitu. Jadi apa atau cara seseorang yang dia mau menampilkan dirinya. Bisa cara dia ngomong, cara bicara, cara dia bersikap gitu ya. Pokoknya apa aja yang dia bagikan. Nah, bagikannya juga bisa di sehari-hari, tapi juga bisa di medsos. Di medsos. Nah, Iya, teman-teman aku sering tuh foto-foto gitu, Iya. baju-baju. Oh, baju-baju yang ada outfit yang of the lihat day kan, tadi. OTD ke mall, OTD Ke ke mall. gereja. Iya. Nah, itu nanti difoto gitu ya. Nah, itu sih kalau yang istilah umum ya, yang suka kita lihat. Itu sama backgroundnya bagus-bagus gitu kan. Iya, backgroundnya bagus Oh. banget, jadi iri Baju-baju gitu Di Iya. aku. belakangnya. Heeh. Oke. Kayak, waduh, mereka ke Ragunan, mereka ke sini. Iya. Berarti buat pandangan Kak Glo itu baju-baju yang kita pakai, outfit dan juga perilaku-perilaku kita gitu lah ya. Karena mungkin kan awalnya dari apa yang tampak gitu ya secara lahiriah, tapi juga ya lebih dalam dari itu sih soal kita bersikap, bertutur, itu kan nampilin diri dia tuh kayak gimana sih. Nah, saya sih melihatnya ke sana ya tentang personal branding. Oh, jadi nggak cuma sikap kayak gitu ya. Jadi lebih ke pendalaman kayak gitu ya. Iya, Di luar, nggak cuma di luar tapi di dalamnya Betul, juga gitu. betul. Dalam hati kita gimana gitu. Iya, Nah, benar. Kak Glo, kalau untuk personal branding sendiri ini udah ada sejak kita lahir atau sebenarnya dikembangin pas kita bertumbuh gitu istilahnya? Kalau lahir mungkin kita masih punya keterbatasan ya gitu Iya, ya. iya. Tapi kalau sudah semakin dia besar, apalagi kita nih dunia kita anak muda nih, remaja. Wah, remaja itu kayaknya makin kelihatan lah, makin bisa dibentuk gitu ya, makin bisa diperlihatkan. Kayak misalnya di medsos, apalagi sekarang kan generasi kalian Iya, lah. kita Kalau punya generasi medsos banyak kakak sih. mungkin udah generasi agak tua ya gitu ya. Banyak banget kita. Iya, tapi kakak sendiri sih masih suka juga gitu ya, mainan lah sama kalian Instagram gitu ya. Zaman dulu kan Facebook ya, sekarang udah Instagram, lalu ada TikTok sekarang kan. Sampai
cara menguploadnya juga kelihatan nih. Teman kakak nih dia bilang gini, kalau generasi milenial katanya ya, kalau mengupload itu mikirinnya banyak, fotonya gede-gede, Oh iya, bener locationnya di banget mana sih. gitu Iya, kan, heeh. locationnya di mana, terus lagi apa. Kalau generasi kalian kayak tulisannya kecil gitu Ya, ya, iya nggak sih? Minimalis kecil-kecil gitu sih. Iya, kita. kayak males ya Heeh. kalau bisa nggak usah diketahuin deh di mana gitu ya. Sekretif gitu kita. Iya benar. Nah Kayak- itu biasanya memang dengan pertambahan usia ya, apalagi dengan dunia sekarang yang berkembang, rasanya itu makin berkembang juga gitu ya. Hal yang kaitannya sama personal brand tadi. Gitu. Kalau Kak Glo biasanya post renungan pagi kan biasanya. Weh, kok kamu tahu sih? Biasanya kadang-kadang, Weh. ketemu Kak Glo baca. Keren, Amin keren. amin. Mudah-mudahan sih tetap dibaca jadi berkat gitu ya. Iya. Oke. Nah, yang tadi itu kita kan ngomong kayak personal branding sesuatu yang dibuat gitu kan ya. Oke. Itu tuh sebenarnya sesuatu yang kita harus kayak aku harus buat ini nih. Atau yang tadi semakin kita berumur, semakin kita berkembang, itu bakal tercipta sendiri begitu. Kalau dibentuk sih memang dalam perjalanannya gitu ya. Kalau memang secara khusus ya bisa juga dikatakan begitu. Tapi kalau saya melihatnya, Kak Gua melihatnya itu kan by proses juga ya. Dan personal branding ini harus dilihatnya dalam makna apa nih, gitu ya. Apakah memang kemudian jadi arti yang nggak baik ya? Tapi personal branding yang kita harapkan, gimana kita menampilkan diri tentunya yang baik. Kayak gimana nih yang nggak baik ini nih? Iya, mungkin ketika dia menampilkan diri untuk sesuatu yang pamer misalnya, atau menampilkannya citra-citra yang buruk lah dari apa yang dia tampilin, kata-kata dia, sikap dia. Nah itu kan akhirnya membentuk personal branding yang nggak baik. Tapi kalau dia nampilin hal yang baik, yang positif, dan nanti kita lihat nih dalam iman Kristen misalnya, ya itu bisa jadi hal yang positif mestinya ya, personal brandingnya. Jadi memang bergantung pada si orang itu. Kalau kita mau bahas soal personal branding. Kalau kita kan membahas tentang remaja Kristen gitu Oke, ya. Gimana sih kita nunjukin personal branding kita itu sebagai remaja Kristen? Oke. Wah Menarik ini banget nih. agak berat ya. Berat dalam tapi penting gitu ya. Iya. Gimana? Jadi kalau sudut pandang iman Kristen, pasti personal brandingnya bukan kemudian supaya kita dilihat orang tuh hebat ya, sesuatu pencitraan jadi terkenal, famous, tapi meaningnya jadi salah gitu ya. Tapi kalau dalam pandangan saya, sudut pandang Kristen itu gimana kita menunjukkan cinta Tuhan, kasih Tuhan, teladan Tuhan kita Yesus Kristus melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita Dari katakan. tindakan Betul. gitu ya. Jadi orang bisa lihat. Berarti gitu. orang melihat Kristus itu melalui hidup kita. Nah itu secara ininya lah ya, singkatnya. Jadi karena Yesus itu yang utama, pusat nilai hidup kita gitu ya. Jadi tampilan kita yang bukan hanya yang di luar tentu saja, benar-benar kita hidupi dengan nilai-nilai Kristus. Nah, dan ini menurut saya harus konsisten. Jadi nilai-nilai apa sih yang kalau Yesus tuh apa sih nilai-nilai yang paling teman-teman ingat? Coba kalau pengajaran Yesus yang wah luar biasa dan itu harus jadi teladan kita. Buah roh sih. Buah roh Buah misalnya, roh, oke, ya, terus bersyukur paling kayak bersyukur gitu. ya dalam segala keadaan. Oke, nah saya juga mencatat tadi buah roh betul ada kasih kan. Nah, salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan iman Kristen adalah adanya kasih. Dan kasihnya tuh yang kayak gimana sih? Kalau kasih Kristus kan unconditional love. Unconditional, katanya. ya. Unconditional love. Apa tuh kalau diterjemahin tuh tanpa syarat Tanpa ya. syarat, Ya. ya benar. Jadi kasihnya Kristus kan rela berkorban, nggak pilih-pilih, termasuk kepada teman misalnya, kita nggak milih-milih ketika bergaul. Kasih juga bahkan kepada mereka yang melukai. Berat sih itu, Iya, berat itu Yesus. susah sih. Susah ya, pernah ngalamin lah pasti Pernah. ya. Melukai Itu kita lah ya. kesel tapi kayak nggak boleh kesel gitu. Nah, Harus ya, mengasihi. belajar, ya. Ha-ha. Jadi mengasihi, mengampuni. Nah, itu yang mestinya tampil dalam diri kita nih sebagai remaja-remaja Kristiani. Karena ada brandingnya kalau kita pinjem ya. Iya. Labelnya itu Kristen. Berarti ada Kristus mestinya di dalam hidup kita. Nah, Kak Glo ngomongin tentang label kayak gitu ya. Apa sih perbedaannya personal branding ini dengan stigma ini atau first impression ini gitu? Oh, oke. Kalau personal branding dalam pemandangan Kak Glo gitu ya, dia memang dibentuk dari dalam dirinya sendiri ya. Jadi orang itu yang juga tadi kan menampilkan dirinya, membentuk dirinya dengan apa yang dia katakan, dia perbuat.
Tapi kalau stigma itu memang kan pandangan orang ya. Stigma kan dari luar sebenarnya ya. Kayak Vanuel nih orangnya begini, Nixon begini. Ya itu meskipun kadang stigma itu kita juga harus lihat, belum tentu mungkin sepenuhnya betul. Karena kan orang ngelihat ya. Itu biasanya kayak first impression kayak orang kayak begini. Iya, kayak misalnya lihat ini kayaknya lihat Vanuel orangnya bawel ya, oh ternyata enggak gitu kan. Terbalik ya sebenarnya. Iya, ternyata oh dia kalem nih gitu. Tapi kalau kita udah ngobrol nih misalnya sama Vanuel, Nixon, oh ternyata dia rame. Jadi stigma memang dari luar, tapi kalau personal branding itu memang dari diri kita sendiri gitu ya, yang membentuk menampilkan diri, perkataan, perbuatan gitu. Kayaknya kita kayak harus tunjukin gitu ya, oh kita ternyata orangnya yang begini begitu. Betul, tapi juga nggak kemudian nunjukinnya supaya orang tuh menilai kita begini atau kita dipuji gitu ya, bukan. Tapi kita memang harus menunjukkan diri yang tulus, bahwa memang diri kita begini gitu ya, bukan dibuat-buat supaya orang like gua gitu ya, atau follow, untuk validasi gitu ya. Pengakuan, oh dia hebat, dia keren. Padahal sebenarnya kita nggak begitu. Makanya memang nggak gampang sih ya. Perlu kayak ya ketulusan diri, tahu juga apa motivasi di balik itu gitu. Dari dalam hati lah ya kayaknya. Iya benar. Tadi ngomong buaro kan ya, kasih gitu ya. Kalau Tuhan Yesus kan unconditional love gitu ya. Tapi kan kalau di dunia ini kan kayak udah kayak kita mau nggak mau lama-lama sadar, oh nggak bisa semua orang nih yang kita bisa kasihi, kita bisa kasihi terus. Pandangan Kak Glo gimana nih? Ya, prinsipnya adalah dalam kekristenan kan pasti Kristus teladan kita ya. Dia pusat nilai hidup kita, maka itu yang kita upayakan. Dan kasih itu tentu menembus batas kan, melampaui batas gitu ya. Kita tidak hanya mengasihi kepada orang yang baik sama kita. Nah, kita nggak hanya mengasihi sama orang yang teman kita lah ya. Kalau yang bukan dalam komunitas kita misalnya, kita kemudian tidak mengasihi, kan bukan begitu. Kasih yang Kristus ajarkan itu kasih tanpa batas, melampaui. Bahkan kalau kita ingat dalam cerita Alkitab itu ya, perempuan berdosa, orang-orang terpinggirkan, oh Yesus hadir buat mereka. Nah, kita belajar seperti itu. Jadi mengasihi tanpa membeda-bedakan. Nah, paling konkret sih sebenarnya dalam pelayanan kita lah ya, dalam komunitas remaja kita di gereja nih. Kita nggak hanya mengasihi orang-orang yang satu geng misalnya, atau teman-teman yang cocok sama kita, tapi juga kita belajar merangkul mereka yang mungkin ya memang kita harus rangkul gitu. Nah, dalam perjalanannya memang itu harus diupayakan. Gitu. Bener banget sih. Kalau misalnya orangnya nih nggak suka sama kita, apakah kita tetap harus baik atau coba selesai masalahnya? Kenapa tiba-tiba nggak suka gitu? Wah, ini kayaknya curhat ya, enggak ya? Ini temui dalam realita ya, dalam realita. Ada aja. Ya, ada. Kita udah berusaha baik, orangnya tetap nggak nerima gitu. Betul. Ya itu fakta ya, kenyataan ya, kita harus hadapi. Tapi apapun itu ya kita harus tetap mengasihi. Yaitu ya, kita juga misalnya kalau ada problem atau ada masalah, ya kita berusaha selesaikan. Tapi kita bisa memulai duluan. Kalau sekarang kan kecenderungannya kita jadi gengsi ya. Gengsi nggak mau orang, saya nggak salah gitu kan ya. Nah itu kita belajar untuk kadang mendobrak hal yang umum ya. Karena kan kita punya teladan Kristus itu sih gitu. Kak Glo, tapi kalau kayak gitu kita kenapa nggak mikirin misalnya ngubah diri kita gitu? Kalau kita ditolak gitu, kenapa kita nggak ngecoba ngubah personal branding gitu? Istilahnya kenapa gak mempertanyakan gitu, kenapa nggak ada yang salah dengan aku gitu, kayak kalau ditolak gitu? Oh, berarti mungkin berefleksi dalam diri ya. Oke, bisa juga. Jadi misalnya ketika ada relasi yang mungkin apa ya, dengan teman kita tadi ya, yang tadi kita ditolak atau kita nggak suka, mungkin juga memang kita perlu berkaca. Ada apa nih? Apakah kitanya juga yang nggak terbuka dalam bergaul misalnya? Atau kita yang bisa salah gitu? Iya, bisa saja. Kadang kan kita nggak mau mengakui itu karena merasa kita bener aja gitu ya. Nah, perlu kerendahan hati sih untuk melihat diri kita, merefleksikannya kenapa gitu ya. Ya harapannya sih kalau doa Kak Glo lah secara khusus pasti kita maunya kan hidupnya yang baik ya. Relasi kita juga dengan yang lain tuh baik gitu. Itu sih. Oke. Kalau buat Kak Glo gitu ya, kita kan sebagai remaja Kristen harus membuat citra diri
sebagai remaja Kristen gitu kan, Yep. yang mengikuti Tuhan, yang menjadi Tuhan sebagai teladan kita. Betul. Nah, seberapa jauh sih kita itu harus membentuk citra diri kita di hadapan publik, dan juga gimana gitu kita bisa selarasin dengan kekristenan kita gitu. Yang pasti kita harus menampilkan diri, nggak dibuat-buat sih ya. Nggak Itu dibuat-buat. penting ya. Ya ada orang yang mengatakan jaim ya, atau dia Iya. melakukan sesuatu supaya orang lihat dia baik, padahal dia nggak begitu. Mestinya sih menurut saya kita harus otentik gitu ya. Diri kita seperti ini. Kalaupun memang ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu lebih baik lagi, kan kita berproses belajar. Tapi kejujuran itu, menampilkan diri kita apa adanya itu penting. Tapi karena kita tadi brandnya Kristen nih gitu ya, kita kan punya dasar Kristus, firman Tuhan, maka itu yang jadi landasan kita. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita kasih tadi misalnya, mengampuni gitu ya, terus menampilkan diri dalam jujur, hidupnya punya integritas, melayani, yaitu yang kita mestinya teladani gitu, kita lakukan. Ya bahwa di dalam perjalanannya ternyata nggak gampang nih gitu ya, karena kita juga manusia yang lemah, apalagi kita masih muda, kita juga masih punya idealis kan biasanya gitu ya. Tapi ya kita kan berusaha nih untuk menjadi serupa dengan Kristus, kayak lagunya gitu. Ada kan lagunya ya? Lagu apa tuh? Makin serupa Yesus Tuhanku. Nah, jadi kalau Yesus mengajarkan demikian, firman Tuhan juga yang kita baca kan ya firman Tuhan ya. Baca dong. Baca renungan tadi di Instagram ya gitu ya. Sekarang udah ketolong nih, renungan kita bisa cari di mana-mana kan, digital itu. Dulu kan buku. Dulu buku, bahkan kadang kita suka kelupaan mungkin ya. Tapi sekarang kita ketolong. Jadi kita baca firman dan temukan apa pesan firman Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus buat kita untuk kita lakuin. Nah itu yang penting sih menurut saya. Nah Kak Glo, yang tadi kata Kak Glo bilang itu menarik banget sih menurut aku, yang untuk jadi otentik. Tapi aku punya temen nih, temen aku itu kayak dari luar dia itu kayak dingin, kayak unapproachable, kayak nggak bisa dideketin gitu. Kaku kali ya, kaku juga kaku. ya. Tapi kalau aku telusuri lebih lanjut, itu kayak dia open, lebih kayak istilahnya flowing, enak gitu. Aja diajak ngobrol. Oh gitu. Iya, terus kalau kayak gitu, aku jadi mikir, sebenarnya kita harus ngubah personal branding kita untuk ngikutin orang lain gitu, biar kita bisa istilahnya berinteraksi dengan orang lain lebih enak itu, atau kita jadi otentik, jadi istilahnya pendiam kayak gitu, dingin gitu. Jadi kayak temen aku gitu istilahnya. Oke. Berarti kalau lihat dari tadi ya temennya Nixon itu, memang person ini kadang ya kita sebagai manusia juga melihat orang dari luar gitu ya. Padahal ada pernyataan apa tuh, slogan yang bilang don't judge a book by its cover. A book by its cover di gitu buku, ya. Kadang di baju juga ada gitu ya. Oh ada tulisannya ya, ada tulisannya ya. Ya kita kan lihat buku itu langsung dari covernya lah ya. Kayak lihat orang tuh dari tampilannya. Ya bisa jadi memang tipikal orangnya seperti itu. Memang dia diem modelnya ya awalnya tuh, maksudnya kalau kita nggak mengenal dia lebih jauh. Ya tampilan orang kan seperti itu. Kayak mungkin saya ngelihat Nixon sama Vanuel awalnya, oh diem banget nih. Tapi ketika kita ngobrol gini, asik loh gitu ya. Jadi memang kita perlu mengenal orang itu lebih dalam. Kalau memang orang itu tipikalnya seperti itu, kita rangkul. Nah kita yang memulai ya. Kan memang Tuhan menciptakan kita juga beragam ya. Ada yang bisa mulai obrolan dulu, ada yang kayak dia mesti nunggu diajak ngobrol gitu kan ya. Kalian tipe yang mana nih? Aduh, aku nunggu diajak ngobrol. Diajak ngobrol kan gitu ya. Bisa dua-duanya sih. Sama ya, bisa dua-duanya ya. Jadi kadang kita juga bingung sih kalau kita mau ngajak ngobrol tuh ngajak ngobrol apa kan. Tapi kan memang kita harus mengenal orang itu. Minimal apalagi kalau dalam komunitas kita remaja, kita tahu nih dia siapa, kita ajak ngobrol. Karena mungkin orangnya ada yang tipe diem, ada yang malu ya, ada yang segan, ada yang mungkin takutnya nggak nyambung. Nah jadi memang ketika orang itu modelnya seperti itu, menurut saya ya itu modelnya ya, itu tipe orangnya. Tapi dia juga ketika dia dirangkul, bisa jadi dia mengalami satu hal yang membuat dia sedikit berubah misalnya ya, karena dia punya relasi. Mungkin awalnya dia kaku banget, diem banget, kayaknya kalau mau ngomong sama dia takut gitu ya. Tapi ketika dia diajak ngobrol, dirangkul,
dia bisa lebih terbuka. Dan itu juga bisa mengubah sebenarnya ya. Tentu mengubahnya ke arah yang lebih baik sih. Itu. Oke. Jadi lebih ke kalau kita kalau kita ngubah diri gitu-gitu, nanti lama-kelamaan bakalan lebih kalau terbuka gitu ya, lebih terbuka. Jadi istilahnya nanti stay true gitu istilahnya. Oke. Kalau Nixon tuh udah sempat ngobrol sama orang itu? Aku udah sempet, tapi ya istilahnya dia masih pendiam gitu loh. Oke. By proses lah ya. Tapi mungkin by proses. Nanti bakalan lebih meningkat lagi mungkin ya, dia. Jadi kayak diusahain memang kitanya juga yang memulai, meskipun ya Kak Glo paham banget ya dengan dunia kita yang ntar kalau kita mulai duluan dianggap SKSD gitu kan ya. So deket. Tapi kita kan mau berusaha menjalin relasi sih. Tapi juga kita sewajarnya gitu kan ya. Kalau kita ngobrol juga lebih ke arah dia sahabat kita yang kita mau rangkul. Udah itu. Jadi nggak yang terlalu berlebihan, kitanya juga nggak kepo-kepo gitu ya. Tapi ketika orang itu merasa dia punya teman, dia dideketin, dia mungkin jadi bisa lebih cair ya, nggak terlalu kaku. Memang tergantung dari kita dan juga lingkungan yang ada bersamanya sih. Jadi stay otentik sih ya, dia. Benar. Karena kita juga nggak bisa ngubah dia jadi orang yang tiba-tiba pecicilan, jadi rame sendiri, kita malah kayaknya bukan dia nih gitu kan ya. Itu sih menurut saya. Jadi mau tahu aku Nixon siapa? Adalah. Nanti ajaklah si Vanuel. Tadi kita ngomong kekristenan gitu ya. Kita mau nggak mau pasti ada suatu saat kalau kita coba terapin gitu ya, pasti ada yang bilang, ih kamu kok gini banget gitu kan. Kenapa coba banget gitu loh. Kayak kenapa coba so suci banget. So suci gitu loh. Oke. Kalau jadi Kristen ya, remaja Kristen. Mau nggak mau kan kita pasti ada aja kayak dihadapi gitu loh. Pasti ada aja. Kalau buat pandangan Kak Glo gimana? Iya. Ya itulah maksudnya, itu tantangan kita sebenarnya ya sebagai remaja-remaja Kristen. Kita mau hidup benar, kita mau hidup jujur, kita mau melakukan hal yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarin. Bisa aja respon orang macam-macam kan. Ya tadi dibilang, udah nyontek nih yang paling dari zaman dulu ya. Zaman kalau kecil sampai sekarang, dan kita ternyata contohnya sama gitu. Masih ada. Iya masih ya. Gua nggak mau nyontek, wah gitu ya. Kita kan tahu nih nyontek nggak bener. Tapi orang akan bilang, udah dikit. Nah, itu kan godaan yang ada di sekeliling kita. Tapi gimana kita bisa tetap mempertahankan identiti kita. Kristus ada dalam hidup kita. Jadi kita mau tetap on the track. Tadi jujur, bener ya. Sekalipun ada orang yang akhirnya memandang kita, ya tadi stigmanya gitu ya, soal suci, udahlah, padahal bisa dikit-dikit aja kita nyontek misalnya. Enggak, karena saya mau teguh pada pengajaran Tuhan dan firman. Ya sekalipun orang gak suka, menurut saya sih gak jadi soal ya. Yang penting kitanya tetap berpegang pada apa yang Tuhan ajarkan. Nanti ujungnya Tuhan yang selalu melihat kan. Betul. Yang ngejudge juga. Kita yakin sih ketika kita hidupnya on the track tuh, yang benar ya, yang jujur, Tuhan akan tolong kita kok untuk kita tetap bisa bertahan ya. Dan Tuhan ya tadi ya, Tuhan melihat apa yang kita lakukan zaman dulu kan ya. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ya ada lagunya kan. Apa yang kau perbuat ya, baik yang baik ya itu. Jadi kita yakin Tuhan tuh dari sana melihat apa yang kita lakukan, dan kita harus mempertahankan identitas branding kita lah ya sebagai remaja-remaja Kristen. Itu sih. Mungkin aku bakalan geser dikit ke topiknya. Gimana? Aku mau bahas tentang personal branding yang kakak udah pernah dengar belum tentang stoicism gitu-gitu? Oh ya, satu filsafat ya yang muncul ya, yang berkembang juga di kita juga dapat pengaruh itu sih. Iya. Gimana? Tentang kebahagiaan itu nggak datang dari kekayaan, dari validasi atau yang lain. Tanpa itu pun kita bisa happy gitu. Terus ada juga beberapa buku lainnya yang filosofi teras kayak tadi stoicism. Abis itu berani tidak disukai. Abis itu seni untuk bersikap bodo amat.
Nah, Oke. The book of apa itu bukunya? Ya pokoknya ada lah Ya ya. dapatkan lah ya di apa Ha-ha. namanya di toko buku Toko terdekat. buku terdekat gitu. Ha-ha. Nah, kalau kayak gitu, menurut kakak gimana? Itu membantu kita kah personal brandingnya dan nilai-nilai Kristianinya itu gimana? Wah, ini menarik nih. Ini seru juga gitu ya. Karena ternyata tadi connect juga apa yang ditanya sama Vanuel ya. Ketika kita mau hidup benar, ternyata respon orang macam-macam. Bisa nggak suka, nganggap sok suci, sok keren dan sebagainya. Nah, tadi kalau yang ditanyain sama Nixon, judul-judul bukunya happening ya. Menarik banget ya. Seni bersikap bodoh amat. Rasanya kayak apatis banget Iya gitu ya. gitu ya. Tapi kalau memang kita harus baca sih ya bukunya gitu ya. Nanti kapan boleh kita bedah buku ya. Tapi kalau saya sempat lihat-lihat gitu ya. Saya melihat memang bersikap bodoh amatnya tuh dalam hal apa nih gitu ya. Apakah memang bodoh amat ketika orang mau ngomong apa yang penting kita benar. Oh itu masih sejalan nih gitu ya. Ketika kita mau melakukan yang benar, orang mau ngomong apa ya bodoh amat lah gitu ya. Iya. Karena kan ya itu tadi ya, bukan soal apatisnya tapi karena kita on the track itu kita sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan, maka ya orang mau ngomong apa nggak soal gitu ya. Ada satu pernyataan Bunda Teresa deh yang kakak inget ya. Dia bilang kalau engkau baik hati, orang nuduh engkau ada maunya. Tapi gimana pun berbuat baiklah. Oh. Seru juga ya, bagus juga ya, Iya, refleksi bagus. juga buat kita. Kalau engkau tulus hati, orang mikir, dia pasti ada sesuatu nih di dalam dirinya. Nggak soal, kata Bunda Teresa, tetap berbuat tuluslah gitu ya. Jadi mau orang ngomong apa, mungkin bodoh amat kita dalam kekristenan seperti itu ya. Kalau kita on the track, lakuin apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan firmankan, mau orang ngomong apa ya nggak soal gitu. Ini branding kita sebagai remaja-remaja Kristen gitu ya. Tadi berani apa tidak disukai. Berani tidak disukai. Kadang memang itu susah ya dalam konteks remaja itu. Susah sih. Iya, susah sih. Apalagi kita ada kerasa kayak saya mau semuanya. Iya, Maunya semuanya orang tuh suka sama gitu. kita. Follower banyak nggak follower? Nggak terlalu sih Iya, aku. iya. Orang jadi ngukur tadi ya termasuk kebahagiaan mungkin. Ada ketika orang suka kita, orang follow kita, orang like kita, dunianya gitu kan ya. Dan pertanyaannya berapa sih temen lu di medsos gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan Itu kayaknya gimana bangga gitu ya. dan happy. Padahal temen kita itu kan dunia maya. Mungkin dunia nyatanya cuma berapa temen di dunia maya bisa 3.000. Dunia nyata 30 aja susah gitu ya. Iya, benar banget. Itu kan ya. Nah jadi memang kita perlu berani tampil beda ketika kita mempertahankan branding sebagai kekristenan itu, remaja-remaja Kristen. Dan itu tanggung jawab, tantangan kita dan panggilan kita tentu saja sebagai anak-anak Tuhan. Nah tadi soal happiness gitu ya, ini menarik nih ya, karena memang orang pikir tuh kebahagiaan tuh diukur dengan apa yang kelihatan secara mungkin materi. Itu kan ya. Kita kaya, kita bahagia banget. Padahal belum tentu kan ya. kita Yang kan. ada bisa jadi mungkin kita punya kecemasan, kekhawatiran. Kalian masih ngalamin Donald Bebek gak sih? Aduh kita beda masih angkatan kayaknya. ya gitu ya. Masih dikit. Tom Masih and Jerry, ada Tom ya. and Jerry masih ada. Nah dia kan ada itu namanya Paman Gober zaman itu ya. Oh iya. Ya Gober. dia tuh Yang ketika kaya banget itu. kaya banget. Nggak tahu. Aduh dia, angkatan saya kayaknya memang generasi milenial gitu ya. Jadi dia karena kekayaannya itu banyak, dia berusaha menimbun terus kekayaan. Akhirnya hidup dia dikungkung oleh kekayaan itu. Jadi dia tidur di atas uangnya, kalau digambarinnya begitu ya. Pokoknya kekayaan buat dia tuh ya memang nomor satu. Tapi ternyata dia cemas, dia takut gitu ya. Makanya dia tidur di tempat itu, di atas kekayaannya, takut ada yang ambil gitu ya. Nah jadi happiness tidak diukur dengan hal yang kelihatan ya. Ada kan itu quote-nya gitu ya. Money can buy house but not home. Ya, uang bisa beli rumah mungkin yang besar. Tapi yang utama kan sebenarnya home-nya. Suasana yang dibangun di rumah itu. Rumah besar kalau home-nya enak, kita Jadi happy ya. Tapi rumah sederhana, tapi home-nya kita merasakan homey, relasi orang di dalamnya baik, orang tua anak, kita saudara bersaudara. Itu nggak bisa dibeli. Itu nggak bisa dibeli. Nah, makanya uang bisa beli apapun
kecuali tadi gitu kan, bisa beli apa namanya rumah yang besar, tapi nggak bisa beli suasana. Tapi bukan berarti kita nggak perlu uang juga kan? Tetap uang tetap kan. Tetep. Ya kita hidup dengan kebutuhan ya. Uang tuh netral sebenarnya sifatnya. Tergantung kita mengelola. Kalau kita diberikan anugerah berkat dari Tuhan, kita pasti bersyukur dulu ya. Dan kita pakai juga bukan buat diri kita kan. Makanya jadilah saluran berkat. Itu membuat kita happy gitu ya. Jadi uangnya tetap perlu karena kita segala sesuatu dalam hidup ini kan perlu uang. Makan, kita beli makanan ya pakai kris ya sekarang ya. Iya, tapi kan harus ada saldonya gitu kan. Iya gitu. Ya, lebih ke gunain kelebihan kita buat salurin berkat. Betul. Ya, itu yang menjadi juga refleksi kita semua lah ya sebagai anak-anak Tuhan. Ternyata dalam buku-buku self improvement itu ada gitu ya ketenannya. Ada juga pembelajaran yang kalau kita tarik gitu ya dalam hidup kita. Ternyata bagus juga ya self improvement. Baca lagi ya. Nanti baca lagi kita discuss lagi ya. Bisa. Tadi kan aku jadi penasaran gitu ya. Tadi kan kita ngomongin tantangan gitu ya. Tantangan yang dihadapi remaja Kristen. Tentunya ketika kita menghadapi tantangan, kita nanti ada jatuh lagi. Terus oh ya, jatuh. Aku bakal berubah lagi. Aku bakal lakuin lagi. Jatuh lagi. New Year's resolution tuh. Jadi kayak puteran aja terus. Gimana gitu kalau buat pandangan Kak Glo? Ya kita kan mesti menyadari kita terbatas ya sebagai manusia ya. Udah katekisasi kan semua ya? Udah. Ketika udah kita lolos. belajar lolos Jangan ya. lupa katekisasi ya guys. Oh iya, jangan lupa nanti tahun depan ada pembukaan lagi. Oke. Oh, jadi ada branding iklan juga ya di sini ya. Iya. Jadi kita manusia dalam katekisasi kan belajar soal penciptaan ya. Allah Maha Kuasa, Allah sumber segala sesuatu. Manusia itu adalah ciptaan yang rapuh. Rapuh tuh fragile. Wah, gitu ya. Kan kalau kirim-kirim barang gitu katanya jangan dibanting. Jangan dibanting. Tapi gitu tetap ya. dibanting aja. Tapi tetap dibanting, akhirnya pecah juga kan gitu ya. Nah, kita ini rapuh ya, terbatas, fana ya. Dan kita butuh Tuhan di situ. Ya. Kenapa? Karena kita manusia yang lemah ini ringkih tuh kerap jatuh dalam dosa. Makanya kita nih mau bertekad yang tadi Vanuel bilang, saya mau bertekad mau lebih disiplin. Ternyata dalam hidupnya dia hari-harinya nggak disiplin gitu ya. Mau bertanggung jawab, ternyata ada kalanya juga pernah tidak tanggung jawab gitu ya. Mau taat, akhirnya nggak taat. Mau rajin berdoa, lupa gitu ya. Lupa. Ya berdoa lah ya kalau makan gitu ya. Nah, jadi udah punya komitmen, bahkan kalau awal tahun bikin resolusi. Resolusi. Tapi dilanggar juga gitu ya. Nah, itu kan manusia gitu ya. Itu manusia yang terbatas. Tapi menurut kakak ya kita tetap harus berproses gitu ya. Ya kita tahu kita salah, kita harus menyadari diri, kita mengakui, evaluasi, mau bertobat, bahwa kita pernah jatuh lagi, ya kita sedapat-dapatnya berusaha untuk enggak kan. Tapi kalaupun pada akhirnya jatuh, ya kita tetap juga harus mengakui lagi dan mengevaluasi lagi. Dan tentu ke depan kita harus lebih baik lagi. Itu sih, itu kayak ibaratnya orang naik sepeda. Dan naik, jatuh, bangun lagi. Kalau belum bisa gitu ya, jatuh, bangun lagi. Tapi sampai akhirnya kita sedapat-dapatnya semakin minimalis dalam melakukan hal yang tidak berkenan itu. Tapi bukan berarti kita kayak sengaja jatuh juga. Oh iya, kan? jangan. Karena kalau itu kan jadi kayak terplanning ya gitu ya. Terplanning nih mau melakukan dosa misalnya atau hal yang tidak baik, ya enggak juga kan. Nggak boleh gitu. Iya. Nah, Kak Glo, gimana sih kalau semisal kita mau improve personal branding kita? Langkah pertama yang kita harus lakuin itu apa sih? First step gitu untuk menuju improvement itu apa? Improvement ya. Yang pasti memang kita perlu berdoa lah ya untuk hal utama ya. Kita sebagai remaja-remaja Kristen minta bimbingan Tuhan lah. Betul, kita mesti bimbingan Tuhan melalui Roh Kudus. Tapi yang kedua juga kita melihat ke dalam diri kita. Ya refleksi. Tadi kalau dibilang refleksi, evaluasi diri kita, hal-hal yang mungkin perlu dibenahinya di bagian apa nih gitu ya. Mungkin tadi kedisiplinan misalnya ya. Selama ini kalau datang nggak hanya on time ya, tapi udah detik-detik terakhir. Kalau kayak mau ibadah nih gitu ya,
Ada apa nih? Ada Iya. apa nih? Noel? Aduh. Ada apa nih? Kalau Noel? mereka datangnya udah dari pagi guys, semua teman-teman ya. Mereka udah ready untuk podcast ini ya. Jadi memang kita mau belajar untuk disiplin karena mungkin sebelumnya kita kurang disiplin gitu. Nah, makanya kita perlu tahu juga apa yang perlu kita improve. Gitu ya. Setelah kita tadi berdoa, mohon pimpinan Tuhan, kita lihat apa yang perlu diimprove dan kita mengupayakan itu. Ya. Melalui hal-hal jangan yang spektakuler dulu lah, yang sederhana dalam keseharian kita. Ya kayak tadi disiplin. Paling konkret adalah saya mau rajin belajar, punya jam belajar. Nah itu konsisten tuh harus gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kan kita punya planner ya kita catat gitu ya. Bahkan mungkin sekarang buku agenda tuh ada tulisan apakah tercapai tanda gitu ya. Iya. Tapi mungkin kalau yang cewek-cewek lebih sering lah ya nulis-nulis gitu ya. Jarang Tapi itu kita ya. jadi bisa ya. Agak Iya. jarang kita Oh Iya. gak jarang ya kalau cowok Aku biasanya nulis jarang. doang, tapi kayak, aduh udah dilakuin belum ya? Nah lupa ya. Iya jadi memang perlu terus dilakukan ya secara konsisten. Jadi nggak cuma karena oh saya mau berubah tapi cuma hari ini doang, nggak bisa. Aduh, Gitu ya. sering banget tuh Harus- aku. Gitu ya. Ya harus konsisten supaya juga nanti endingnya ya semakin lebih baik lah. Ya tentu kita kalau kesempurnaan ya kita harapin, tapi sebenarnya kan kesempurnaan tidak mudah. Tapi yang nggak usah sempurna gimana, tapi berusaha mencapai itu. Nah day by day dibentuk oleh Tuhan, itu yang penting sih. Kita juga bisa minta tanya teman gitulah ya. Itu perlu tuh. Makanya ruang berkomunitas itu penting banget nih. Khususnya kita remaja-remaja Kristen, ngumpul bareng. Makanya pada ikut ya kalau ada acara remaja gitu. Promosi lagi, promosi Iya lagi. dong, iklan lagi gitu ya. Ya kalau ada pelayanan bareng ikut. Jadi kita juga belajar dari teman kita, bisa ngobrol, berbagi gitu. Nah, Gitu. sepertinya kita sudah sampai kepada penghujung Oh udahan. pada Ya kali ini. padahal seru banget ya. Padahal gila. masih mau Aduh. banyak ngobrol gitu Iya, ya. kayak- Masih banyak hal-hal Masih yang mau banyak Iya ngobrol. sih yang ya. kepoin masih panjang ya. Bener. Seru juga ya kita ya. Udah dicerewetin kita Iya, kayaknya. Oh siapa ya? Siapa Oh ya? kode nih kode. Aduh, Iya. Ini maksudnya nih. Oke. Oke, sebagai kesimpulan jangan lupa kalau personal branding itu personal branding kita sebagai anak Tuhan, anak remaja Kristen, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat kita. Iya. Dan juga jangan menyerah, harus ada ketekunan untuk mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Amin. Kalau buat Kak Glo gimana nih? Sebenarnya udah lengkap sih ya. Tapi mungkin betul nambahin aja. Jadi gimana sih cara nunjukin nilai-nilai Kristen di dalam kehidupan kita remaja, apalagi di tengah dunia digital nih. Iya. Ya makanya kalau kita punya medsos, ya tampilkanlah hal-hal yang juga positif, mencerminkan kekristenan. Nah tadi Vanua sempat ngobrol ya, lihat kalau Kak Glo post renungan. Nah itu sebenarnya juga upaya berkomitmen untuk bisa sharing firman kepada teman-teman. Kalau sekarang lagi sukanya tuh foto di mana ketemu, terus nemu ayat yang terkait sama itu. Oh, iya. Nah di post gitu ya. Ya meminimalisir pos-pos kitanya lah, tapi Tuhannya yang kita tampilin gitu ya, dengan apa yang kita lakukan ya. Quote-quote juga kan, quote-quote yang menguatkan teman kita. Quote-quote ya? Quote-quote bisa, atau kalimat yang kita buat tapi itu ternyata menguatkan teman kita. Karena kalau pernah tuh lagi ngepost sesuatu, terus ada orang jauh, teman jauh udah lama, aduh terima kasih ya itu nguatin saya. Wah itu nggak kepikir banget kan, kita ngepost cuma buat kita juga terberkati, kita mau bagi, udah itu aja sih. Nah jadi bukan malah isinya hal-hal yang curhat yang nggak oke lah ya. Iya. Curhat-curhat yang membuat kita mengeluh, nggak bersyukur, jangan itu. Tapi yang kita tampilin, kita share adalah firman Tuhan. Berbagi kasih. Betul, kasih Tuhan. Terus sharing apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Jadi memang mari kita bentuk lah. Kita sebagai brandingnya remaja Kristen, ya Kristusnya yang utama. Ya pusat tadi kan, pusat dalam kehidupan kita. Itu aja sih nambahinnya. Udah mantep sih, udah mantep. Jangan lupa ya kalau bisa replay lagi loh ya kesimpulannya. Asik, siap. Oke guys, terima kasih untuk podcast pada kali ini. Oke. Terima kasih Oke. banget Kak Glo. Thank you. Thank you, Udah Kak Glo. jadi narasumber kita Udah ya. jadi Thank you narasumber. teman-teman semua. Thank you juga. Mudah-mudahan jadi berkat ya kita semua ya. Thank you Thank you juga, teman. Noel. Iya. Thank you. Thank you. Nah, Iya. thank you banget guys. Jumpa lagi di podcast kita
yang next one. Oh, ada apa tuh nama podcastnya apa sih kita ini? Bisik. Ada ininya loh. Ada apa tuh? Ada ya gitu loh. Gimana Oh sih? iya Gimana iya. sih? Iya. Aduh, Gimana sih? gimana Bisik. sih? Bisik, bincang ringan seputar iman Kristen. Bye Bye-bye. semua. See you in the next episode. Dadah, see you.